di dalam pendalaman Alkitab GKBJ Bekasi. Selamat bergabung untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan siaran online ini. Dan bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita boleh terus diberikan juga kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati udara kehidupan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga terus menyertai, memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada kita semua, ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk belajar lebih jauh lagi kebenaran firman Tuhan dengan metode pendalaman, dengan metode BGA, baca gali Alkitab. Nah, kiranya dengan hal ini juga boleh membuat saudara sekalian boleh lebih senang lagi untuk membaca firman Tuhan, lebih senang lagi untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Dan pastinya ini adalah hal yang juga dikehendaki oleh Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang melakukan, orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa oleh karena pimpinan-Mu sajalah kami boleh bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kami alami, di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bisa bersyukur kepada-Mu. Itu pun semua oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Meskipun kami sadar sekali di dalam kehidupan kami juga bisa mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang tidak kami inginkan. Tetapi Tuhan, jika sampai saat ini kami boleh berada di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah belas kasih-Mu bagi kami semua. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu berserah hanya kepada-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk boleh belajar bersama-sama menggali kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, pimpinan Roh Kudus-Mu lah yang Engkau nyatakan kepada kami semua jemaat-Mu yang mengikuti siaran online ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, boleh belajar lebih lagi mengenal Engkau juga Tuhan melalui Alkitab yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari demi hari sebagai anak-anak Tuhan kami lebih lagi mencintai firman Tuhan. Kami boleh lebih senang lagi untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan BGA kita. Kita seperti yang sudah dimulai minggu kemarin dari Yunus 1, dan pada hari ini kita akan merenungkan dari Yunus 2, ya. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jadi ini adalah lanjutan dari kisah Yunus. Kalau kita misalnya baca di pasal 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi ini adalah satu doa daripada Yunus, ya. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ya. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan,
Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkuk oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku. Untuk selama-lamanya, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi ini adalah doa ucapan syukur dari Yunus, ya, dari dalam perut ikan. Ini adalah salah satu mukjizat yang terjadi di dalam perjanjian lama, ya, bagaimana seorang nabi lari dari panggilannya yang seharusnya ia adalah juru bicaranya Tuhan, tetapi justru ia lari dari panggilan itu yang seharusnya ia harus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, tetapi justru ia enggan untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Kemudian ia lari bertekad hati, biarpun dibuang ke laut, asalkan tidak pergi ke Niniwe, Yunus tetap mau melakukannya. Jadi rela dibuang ke laut demi tidak pergi ke Niniwe. Dan kemudian atas kasih sayang Tuhan kepada Yunus, Tuhan mengirimkan seekor ikan besar sehingga Yunus tidak tenggelam, tidak mati, ya, di dalam lautan, tapi ia boleh berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan dari dalam perut ikan tersebutlah Yunus mulai belajar. Dan kemudian ia mengucapkan doa syukur ini kepada Tuhan. Nah, saudara, langkah pertama dari BGA, dari baca gali Alkitab, adalah apa yang kubaca. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui teks yang sedang kita baca ini apa. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa yang kita baca, sehingga kita baru bisa mendapatkan apa pesan yang akan kita dapatkan dari bacaan ini. Jadi kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, ya bagaimana kita bisa memahaminya, bagaimana kita bisa mendapatkan pesan dari firman Tuhan itu, ya. Nah, jadi apa sih teks yang sedang kita baca pada malam hari ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa kitab Yunus ini adalah salah satu bagian dari kitab nabi-nabi, ya, dari kitab nabi, dan bagaimana Yunus itu juga adalah seorang nabi. Nah, ini adalah doa ucapan syukur dari seorang nabi. Nah, jadi kita harus catat nih, ya, ayat apa saja dan apa yang dikatakannya. Jadi kalau misalnya dari ayat 1 itu sudah diberikan penjelasan sedikit kepada kita bahwa ini adalah doa Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Nah, jadi sudah ada pengantarnya, dan kemudian kita mencoba melihat apa doa yang Yunus
naikkan kepada Tuhan pada saat itu ya. Kita bisa melihat bahwa Yunus itu memulai doanya dengan menceritakan situasi yang sedang ia alami. Bagaimana sih kondisi yang sedang ia alami? Nah, jadi Yunus tidak menceritakan bagaimana ia di dalam perut ikan itu ya, apa yang dia lihat di dalam perut ikan, tapi ini bagaimana ia boleh menggambarkan ia sedang berada di dalam situasi yang seperti apa. Nah, Yunus itu mengatakan di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat bahwa ia itu sedang berada di dalam kesusahan, berada di tengah dunia orang mati, sudah terlempar jauh ke dasar lautan. Jadi ini adalah satu situasi, gambaran situasi yang kita bisa bayangkan ya, bagaimana mencengkamnya, bagaimana begitu menakutkannya, bagaimana Yunus sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, ya, di tengah-tengah dunia orang mati. Dunia orang mati itu kan paling rendah gitu ya, paling bawah, dan ia merasa ia sudah berada di titik terendah tersebut. Nah, justru dari titik terendah tersebut, dari dalam kesusahan yang ia alami, ia berseru kepada Tuhan, ia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan di sana kita juga bisa melihat satu keyakinan daripada Yunus bahwa ia yakin Tuhan mendengar teriakannya. Jadi meskipun ia berada di titik terendah paling dalam dan Tuhan itu maha tinggi, tetapi Tuhan yang maha tinggi itu sanggup mendengar teriak minta tolong dari Yunus yang berada di titik terendah paling dalam di dasar lautan. Ya. Yunus memulai dengan menceritakan situasi atau kondisi yang sedang ia alami ya, di ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Nah, kemudian dilanjutkan ayat kelima sampai ayat yang keenam ya, bagaimana ia menggambarkan situasi yang ia alami. Jadi, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, dan lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung, aku tenggelam, dan lain sebagainya. Jadi, ia bisa menggambarkan ya, situasi yang ada yang ia alami saat itu, itulah gambaran bagaimana ia juga menderita, bagaimana ia mengalami kesusahan pada saat itu ya. Jadi kita bisa bayangin ya, gimana sih rasanya kita berada di dalam perut ikan, terus berada di dalam lautan, dan kita tidak tahu apa yang dimakan oleh ikan itu sehingga bertemu di dalamnya gitu ya. Nah, Yunus menggambarkan situasi yang ia alami. Tetapi ini lebih bagaimana ketika ia telah menjauh dari Tuhan ya. Bagaimana situasi kesulitan, kesusahan yang ia alami. Bahkan ia mengatakan bahwa nyawanya ini terancam. Di ayat yang kelima sampai yang keenam ya. Nah, dari situasi itulah, dari situasi titik terendah, nyawa terancam, iya, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Yunus itu seolah-olah sudah berada di ambang kematian, tapi bukan seolah-olah lagi sih sebenarnya ya, tapi memang sudah berada di ambang kematian. Tetapi justru dari situlah, dari keadaan itulah, justru Tuhan menaikkan nyawanya dari dalam liang kubur. Jadi bagaimana kita bisa melihat ya, satu hal yang cukup sebenarnya dapat kita pelajari gitu ya, tentang Allah yang kita miliki. Bahwa dari awal Yunus itu menjauh dari Tuhan, atau kita dapat katakan turun ya. Saya memakai kata turun di sini. Jadi yang pertama, ketika Yunus lari dari Tuhan, dia itu pergi ke Yapo, turun ke Yapo ya. Kalau kita bisa ke Yapo, kalau kita melihat bagaimana
bagaimana di peta itu, yaitu dataran rendah gitu ya, dari tempat Yunus tinggal. Dia turun ke Yaffo nanti untuk pergi ke Tarsis ya, untuk melarikan diri. Nah, di dalam kapal dikatakan naik kapal gitu ya. Ya, di dalam kapal, kemudian di sana dikatakan bahwa ia turun ke dek kapal. Turun ke dek kapal untuk tidur. Jadi ini Yunus ini sebenarnya sedang menjauh daripada Tuhan. Jadi kata turun di sini sebenarnya punya maksud yang jelas untuk mengingatkan kepada kita bagaimana Yunus itu semakin turun, semakin jauh dari Tuhan. Ya, turun ke Yaffo, kemudian turun ke dek kapal, dan akhirnya nanti juga Tuhan menurunkan angin badai, hujan badai ya. Nah, kemudian Yunus dibuang ke laut ya. Nah, itu kan menyatakan Yunus semakin jauh dari Tuhan, sehingga ia sampai di titik paling jauh, di titik yang paling rendah, di dasar lautan, atau istilahnya di ambang kematian. Tetapi Yunus yang semakin menjauh dari Tuhan ini, yang sudah semakin turun tadi, turun ke Yaffo, turun ke kapal, turun ke dek kapal, turun ke dasar lautan, sekarang dinaikkan oleh Tuhan, ditarik naik oleh Tuhan. Yang mengatakan di ayat yang ke-6, ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Yunus ini sudah sadar bahwa ia ini sudah menjauh dari Tuhan dengan kata turun tadi, semakin jauh. Tetapi ketika ia sudah sampai di titik paling rendah, di turunan yang paling rendah, nyawanya sedang terancam, datanglah Tuhan, mengangkat Yunus, menarik Yunus, membebaskan Yunus dari liang kubur, dari ambang kematian. Ini adalah satu keyakinan iman daripada Yunus ya. Jadi bagaimana Yunus ini adalah contoh orang yang beriman juga, yang boleh kita berikan kepada kita bagaimana kita bisa nantinya mendapatkan satu teladan yang baik dari Yunus, meskipun dia juga adalah seorang yang pernah memberontak kepada Tuhan ya. Dan kemudian dia menceritakan lagi, dia berdoa, kemudian dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan, bagaimana ia mengingat Tuhan di dalam situasi yang ia alami. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Nah, jadi dia mengingat Tuhan nih. Di situasi yang sedang ia alami, ia mengingat Tuhan, ia percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 sampai ke-9, di sana boleh menceritakan tentang komitmen daripada Yunus ya, bagaimana ia akan berjanji menaikkan ucapan syukur, akan memberikan persembahan korban syukur kepada Tuhan, akan melakukan nazarnya, ia akan membayarnya, dan kemudian ia juga percaya keselamatan itu dari Tuhan. Ya, bagaimana Yunus pada akhirnya nanti setelah dimuntahkan, setelah dibebaskan, ia membayar nazarnya ya, ia pergi akhirnya ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Nah, kemudian setelah itu pertobatan Yunus, maka di ayat yang ke-10, atas perintah Tuhan juga, atas penentuan Tuhan kepada ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi kita boleh melihat ya bahwa semua ini terjadi atas penentuan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu atas kedaulatannya, ia boleh mengizinkan berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita. Ikan yang menelan Yunus ada atas penentuan Tuhan, ditelan atas penentuan Tuhan, dan dimuntahkan juga atas penentuan Tuhan. Nah, inilah bagian perikop yang kita baca nih, seperti ini situasinya. Kalau begitu, langkah yang kedua adalah apa pesan yang ku dapat.
Jadi langkah kedua dari BGA adalah apa pesan yang kudapat. Bahwa Yunus belajar tentang Tuhan di dalam hidupnya. Ia percaya akan kekuasaan Tuhan. Ini yang menarik ya. Di dalam situasi yang sedang ia alami, bagaimana ia tetap percaya akan kuasa Tuhan. Bagaimana ia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, meskipun ia berada di dalam kesulitan, meskipun ia berada di ambang kematian. Ia juga percaya bahwa Tuhan itu terlibat di dalam hidupnya. Ia percaya akan kasih setia Tuhan, dan ia percaya keselamatan itu pasti berasal dari Tuhan. Nah, ini satu teladan yang menarik yang boleh juga menjadi satu pengingat bagi kita ya. Bagaimana kita mempercayai Tuhan. Nah, jadi ini bagaimana kita bersikap ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup, ketika kita sedang berada di titik terendah dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melihat keterlibatan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi kita? Nah, kalau kita bisa menyadari hal ini, kita memiliki sikap yang seperti ini, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan juga bukan hanya di situasi yang seperti ini saja, situasi yang penuh pergumulan. Juga di dalam situasi yang menyenangkan, di dalam situasi kita diberkati, di dalam situasi yang membahagiakan. Apakah kita juga percaya bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan? Apakah kita menyadari dan mempercayai bahwa kita mendapatkan semuanya itu karena Tuhan yang turut hadir dalam kehidupan kita, karena Tuhan terlibat di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kita, karena itu adalah kekuasaan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak akan jatuh di dalam dosa kesombongan, tetapi justru kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa semuanya ini sekali lagi atas pemberian Tuhan, atas keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yunus belajar tentang ini. Ia kembali mengingat Tuhan. Nah, ini menjadi pesan bagi kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap mempercayai akan kuasa Tuhan. Mari kita tetap mempercayai Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ia selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan bersedih hati saudara ketika misalnya mengalami pergumulan tertentu, bisnis sedang macet, tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, apalagi di situasi COVID-19 saat ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu turut hadir bersama dengan kita di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Nah, kita juga boleh mendapatkan satu keteladanan dari bacaan kita. Bagaimana Yunus tetap berdoa kepada Tuhan meskipun ia telah melarikan diri dari Tuhan. Jadi ini ibarat seorang anak ya, sudah melawan orang tua, sudah lari dari orang tua, membangkang gitu ya dari apa yang disampaikan oleh orang tua. Tetapi ujung-ujungnya juga seorang anak akan selalu kembali kepada orang tuanya gitu ya istilahnya. Nah, soalnya seperti ini, Yunus sudah membangkang kepada Tuhan, bahkan melarikan diri dari perintah Tuhan. Dia melarikan diri jauh gitu ya. Dia pikir
ia tidak akan ditangkap Tuhan. Awalnya berencana hendak lari ke Tarsis. Mungkin dia pikir Tuhan tidak akan menangkap dia gitu ya. Nah kemudian yang kedua, ia rela dibuang ke laut asal menjauh, asal tidak pergi ke Niniwe. Nah mungkin dia pikir ketika ia dilempar ke laut, ya Tuhan tidak akan lagi menangkap dia. Tetapi sekali lagi, kasih setia Tuhan yang menangkap dia kembali, yang menarik Yunus kembali. Nah, dari Tuhan yang ia sedang lari ini, justru Yunus juga berdoa kembali. Dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu seberapa dekat kita kepada Tuhan, atau seberapa jauh saudara sekalian dari Tuhan. Masing-masing kita pribadi mengetahui seberapa dekat atau seberapa jauhkah kita dari Allah yang kita miliki. Tetapi malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa seberapa jauh pun kita dari Tuhan, marilah kita boleh kembali kepadanya. Mari kita berdoa kepadanya. Ya, jangan nunggu tangan Tuhan yang penuh kuasa itu untuk menarik kita kembali kepadanya. Ya, saya percaya akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Saya percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi umatnya. Tetapi kita juga belajar dari Yunus bahwa Tuhan itu punya cara-cara tersendiri bagi anak-anaknya untuk boleh menarik kembali anak-anak yang ia kasih supaya tidak semakin menjauh darinya. Nah, jadi janganlah kita tunggu sampai Tuhan itu turun tangan dulu, gitu ya. Jangan sampai kita mencobai Tuhan dulu, baru kita bisa percaya. Karena saya rasa itu akan lebih berat lagi untuk kita, ya. Nah ini Yunus sudah belajar. Nah, kita belajar dari Yunus. Jangan sampai kita menjadi Yunus yang berikutnya, bukan? Jadi kita diberikan satu keteladanan bagaimana Yunus tetap setia berdoa kepada Tuhan, ya. Kemudian Yunus juga menyadari bahwa ketika ia dibuang, ketika ia sedang menderita, ia sadar bahwa itu semua terjadi atas kesalahannya dan ia menerima hukuman yang daripada Tuhan. Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan itu banyak sekali penyebabnya, ya. Bisa karena kehendak Tuhan, bisa karena juga keinginan bebas kita, ya, kehendak bebas yang kita miliki, bisa juga karena pengaruh setan, pengaruh iblis, gitu ya, bisa karena bencana alam dan beberapa hal yang lainnya, ya. Tidak melulu karena dosa juga sebenarnya sih. Tetapi kalau dalam konsepnya Yunus, dalam konsepnya Yunus terjadi karena dosanya Yunus, terjadi karena kesalahannya Yunus, ya. Nah, jadi, tapi saya bukan mengatakan bahwa kita menderita karena dosa kita, ya, tidak. Kita menderita tidak selalu karena dosa. Contohnya itu Ayub. Ayub tidak berdosa, justru dia adalah orang yang salah. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis itu menguji, ya, mencobai. Yunus menyadari kesalahannya dan kemudian dia juga dengan rela hati akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Nah, mari kita juga merenungkannya. Jika kita memiliki kesamaan dengan Yunus, ya mari kita berbalik kepada Tuhan. Ingat selalu kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi ya pasti akan menerima kita kembali. Karena di dalam dosa saja Kristus rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, gitu. Jadi seperti itulah Allah yang kita miliki.
Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Yunus itu tetap mempercayai Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang paling mustahil sekalipun. Sekali lagi, Yunus tetap mempercayai Tuhan dalam situasi dan kondisi paling mustahil sekalipun. Nah, apakah saudara memiliki iman yang seperti ini? Ya, mari kita memohon kepada Tuhan, biarlah juga Dia boleh memberikan iman yang seperti ini kepada kita. Iman yang tetap mempercayai Tuhan di dalam situasi, kondisi apapun, di dalam situasi yang mustahil sekalipun. Kemudian, apa pesan yang kudapat dari perikop ini? Juga kita belajar ya, tentang Tuhan. Tuhan yang kita miliki itu seperti ini. Ia adalah Tuhan yang mau menjawab ketika kita berseru. Ketika Yunus berseru dari dalam perut ikan, dari ambang kematian, dari titik terendah di dalam kehidupannya, apakah Tuhan yang Maha Tinggi itu tidak mendengar Yunus? Justru Tuhan yang Maha Tinggi itu mendengar seruan doa dari Yunus yang berada di titik terendah, yang berada di dalam dasar lautan. Jadi Allah yang Maha Tinggi bisa mendengar teriak minta tolong dari Yunus. Ini Tuhan mau menjawab ketika kita berseru kepada-Nya. Dan saya rasa pengalaman kita selama ini sudah membuktikan bagaimana Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Tetapi yang pastinya adalah sebagai orang percaya ya, ketika kita berdoa itu, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Jadi bagaimana Yunus akhirnya menyadari bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, Kristus rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita karena Ia begitu mengasihi kita, bukan? Jadi apakah kita juga mau mempercayai akan ini? Apakah kita boleh tetap berpegang teguh terhadap iman kita bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya meskipun saya berada di dalam situasi yang tidak saya inginkan? Kemudian kita juga bisa belajar tentang pemeliharaan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Jadi bagaimana 3 hari 3 malam Yunus dipelihara oleh Tuhan di dalam perut ikan. Ya, bagaimana Yunus tetap selamat, yang akhirnya nanti dimuntahkan hidup-hidup oleh ikan besar tersebut. Jadi kita bisa melihat akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Yunus. Dan ini Allah yang kita miliki, saudara sekalian. Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang selalu menjaga kehidupan kita. Apakah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu memelihara kehidupan saya meskipun Ia memberikan lebih kepada orang lain? Nah, terkadang hal ini yang cukup susah untuk kita lakukan ya. Kita masih suka bertanya, apakah Tuhan memelihara kehidupan saya? Apalagi ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, yang akhirnya membuat kita justru meragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pada malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian apa pesan yang kita dapat dari kisah Yunus ini? Dari kisah Yunus kita bisa mendapatkan satu teguran juga ya, yaitu
Yunus menyadari kesalahannya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini teguran bagi kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, anak Tuhan, terkadang belum tentu kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Menyadari kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu bisa saja kita menyadari, gitu. Tetapi apakah kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Pertobatan yang sejati pasti diikuti dengan ketaatan penuh terhadap firman Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat dari dosanya dan bukan pura-pura bertobat. Nah, ini yang penting juga, saudara sekalian. Yunus tidak pura-pura bertobat, ya, tetapi memang dia bertobat, mengakui kesalahannya, dan kemudian dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ini memberikan satu teguran bagi kita. Ayo, ketika kita sudah diingatkan akan dosa-dosa kita, diingatkan akan pelanggaran-pelanggaran kita, yuk mari bersama-sama kita berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat, ya. Bertobat dari segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Nah, kira-kira pesan apa yang lain yang mungkin juga saudara dapatkan dari bacaan perikop ini? Nah, Bapak Ibu bisa mencatatnya ataupun merenungkannya, ya. Kira-kira pesan apa yang saudara dapatkan dari bacaan ini? Nah, kemudian langkah yang ketiga dari BGA adalah langkah yang terakhir, ya. Apa yang kulakukan? Kira-kira ketika kita sudah mendengar firman Tuhan ini, apa respon yang kita berikan? Apa yang harus kita lakukan? Jadi ini adalah selalu bagian terakhir dari ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan. So, apa yang harus aku lakukan? Apa respon yang harus aku berikan? Karena kalau tidak demikian, maka akan masuk ke pinggir kanan, keluar ke kiri. Kira-kira ketika saya mendengar firman Tuhan tentang Yunus yang mengucap syukur kepada Tuhan dari dalam perut ikan, yang menyadari akan pemeliharaan Tuhan, yang menyadari akan kasih setia Tuhan, yang Tuhan juga menyatakan kasih pemeliharaannya kepada Yunus. Kira-kira apa yang harus aku lakukan juga sebagai anak Tuhan? Apa respon yang aku berikan? Salah satu respon atau hal yang dapat kita lakukan ketika kita membaca perikop ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita merenungkannya. Saudara, kita itu bukan orang yang sempurna, ya. Terkadang kita masih bergumul dengan kelemahan kita, dengan dosa kita yang lain. Tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan mendengar doa kita, mendengar permohonan kita. Dan maka kita tidak mau bersyukur akan hal itu. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Makanya firman Tuhan itu mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, ini tadi, ketika kita menyadari diri kita sebagai manusia berdosa, tetapi masih dikasihi Tuhan, masa sih hati kita tidak tersentuh dan kemudian bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan? Yang memang bersyukur kepada Tuhan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi, ketika kita menyadari kemahakuasaan Tuhan, ketika kita menyadari Tuhan itu selalu turut bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita, di dalam situasi apapun, maka di sana kita bisa bersyukur kepada Tuhan.
Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak? Nah, kalau kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan kita percaya akan hal itu, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi renungkanlah itu ya. Kita bersyukur bahwa kita itu bisa mengalami keterpurukan, bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami kesusahan di dalam hidup ini. Namun di dalam ketidakberdayaan tersebut, di dalam kesusahan yang kita alami tersebut, kasih setia Tuhan tidak pernah undur dari kita. Jadi ayo, misalkan ketika kita menyadari akan hal ini, misalkan di hati kita tidak tersentuh. Ketika kita menonton satu video atau misalnya nonton film yang yang cukup menyedihkan ya, hati kita tersentuh ya, bahkan kita bisa meneteskan air mata. Mari kita juga menunjukkan sikap yang sama ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan. Sudah melakukan dosa, tapi kok masih dikasihi Tuhan? Masakan hati kita tidak tergerak, masakan hati kita tidak tersentuh, masakan hati kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi, mari kita memberikan respon ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kira-kira apa lagi respon yang bisa kita berikan? Saudara, kira-kira apa yang saudara akan lakukan ketika sudah mendengar bagian berikut ini? Yang pertama tadi bersyukur, apa lagi kira-kira misalnya? Ya, kita mengaku dosa kita ya, kita membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan bahwa sayang sekali kita masih suka lalai akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, mari kita mengaku dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian berbalik, bertobat. Nah, jadi saudara, inilah BKA daripada Yunus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya, yang boleh mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, melihara hidup kita, dan marilah tetap bersyukur kepada-Nya ya, di dalam segala situasi apapun yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang rela mengutus Putra-Mu yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu beranugerah kepada kami semua. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang sering sekali jatuh di dalam kelemahan kami. Terima kasih Engkau tetap setia meskipun kami sering sekali ingkar kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau boleh selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu memelihara kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Tuhan selalu terus hadir di sana. Terima kasih Engkau terus mengasihi kami, meskipun terkadang kami mengabaikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin kami menyangkal akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tetapi Engkau terus hadir, Engkau terus mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri memohon pengampunan Tuhan.
atas segala dosa kesalahan yang kami miliki. Ampunilah kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang boleh juga terus menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Roh Kudus pula yang selalu memimpin kami, membawa kami kembali kepadamu ketika kami menjauh daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang juga boleh mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memelihara kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, boleh tetap memiliki iman yang teguh terhadap Engkau, tetap percaya kepada Tuhan, bahkan di dalam segala situasi yang mustahil di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu melihat Engkau ketika kami mengalami pergumulan ataupun mengalami sukacita. Biarlah kami juga tidak dibuat sombong, tetapi kami boleh diberikan kesadaran bahwa semuanya terjadi atas izin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih pemeliharaan daripada-Mu yang boleh terus Engkau nyatakan kepada kami semua. Dan Engkau juga yang melihat setiap kami Tuhan, Engkau yang menilik setiap kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Engkau yang lebih mengetahui akan kelemahan kami, Engkau yang lebih mengetahui akan pergumulan yang kami miliki. Dan kami memohon belas kasih Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan, kiranya Engkau yang menyatakan karya-Mu Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh menyikapi setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami dengan baik, sehingga kami bisa melihat Tuhan tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Demikianlah saudara pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini dengan metode BGA, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.